Baik, saya akan membahas tentang implikasi komunikasi kelompok. Schell dan Crowell dalam Ritonga 2019 memaparkan proses komunikasi kelompok terjadi karena feedback events atau kejadian umpan balik. Proses tersebut mereka artikan dalam sebuah situasi ketika salah satu individu memberikan komentar setelah individu lain dalam kelompok turut memberikan komentar, yang diikuti lagi oleh individu lain memberikan komentar kepada individu yang pertama, dan begitu seterusnya hingga terjadi interaksi dalam kelompok. Proses ini memperlihatkan bahwa semua interaksi yang dilakukan individu dalam kelompok terjadi karena adanya kegiatan feedback atau umpan balik. Proses komunikasi kelompok juga dapat dilihat dari siapa individu yang paling sering mengungkapkan pendapatnya dan siapa individu yang paling sering menerima pesan. Adapun kategori atau indikator pada proses komunikasi kelompok dapat dilihat dari berbagai hal diantaranya, yaitu yang pertama, individu dalam kelompok yang lebih banyak menyampaikan pesan dikenal sebagai pemimpin oleh individu lain dalam sebuah kelompok walaupun tidak ada pemimpin dalam kelompok tersebut. Yang kedua, individu dalam kelompok yang lebih banyak menyampaikan pesan dikenal sebagai peserta di diskusi yang baik. Dan yang ketiga, individu dalam kelompok yang lebih banyak menyampaikan pesan akan cenderung untuk merasa lebih puas pada proses diskusi kelompoknya. Dalam diskusi kelompok, terdapat 4 fase atau tahapan yang relatif konsisten pada diskusi kelompok menurut Visser dalam Ritonga 2019, yaitu yang pertama, orientasi. Pada fase pertama yaitu orientasi, individu dalam kelompok memaparkan berbagai gagasan serta ide yang dimiliki secara hati-hati karena masih menimbang-nimbang apakah pendapat yang diutarakan bisa diterima atau tidak diterima pada kelompok yang dimiliki. Pada tahap pertama, individu yang berada dalam sebuah kelompok saling mengenal satu sama lain. Yang kedua, konflik. Fase kedua yaitu konflik. Dalam tahapan ini terjadi karena adanya pertentangan yang dikarenakan oleh adanya pendapat yang tidak menyenangkan, pendapat yang semakin tegas, dan komentar yang kurang meyakinkan. Individu yang ada dalam sebuah kelompok mulai untuk menyuarakan argumentasinya, baik yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Yang ketiga, timbulnya sikap baru. Pada fase ini akan mengurangi fase sebelumnya yaitu fase konflik, di mana segala pendapat maupun usulan yang diberikan akan diinterpretasi dan ditingkatkan secara terus-menerus. Setiap individu yang ada di dalam sebuah kelompok akan menunjukkan sikap yang awalnya tidak setuju menjadi setuju terkait dengan pendapat atau usul dari individu yang lain yang ada dalam kelompoknya. Pada fase ini, pendapat ataupun usulan akan disepakati yang menjadi keputusan pada sebuah kelompok. Dan yang keempat, dukungan. Pada fase keempat akan memperlihatkan kesepakatan yang terjadi dalam kelompok, di mana yang awalnya terjadi pertentangan berganti menjadi dukungan. Berbagai pendapat ataupun usulan yang mendukung semakin terlihat dan tidak terjadi lagi perbedaan pendapat. Individu dalam sebuah kelompok pada fase ini akan mencari kesepakatan secara musyawarah sehingga setiap individu saling mendukung pada saat memberikan ide atau usulan tertentu.